Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kali ini kita bertemu dengan kesepuhan. Oh, bukan Di kesepuhan. Gunung Guntur, salah satu Bukan yang kesepuhan. mengetahui sejarah Gunung Guntur Base Camp di Citiis, Base Camp Gunung Guntur. Umi Tati, kita tanya-tanya. Beliau termasuk yang memegang daerah sini untuk Base Camp Gunung Guntur. Bagaimana Kang? Namina saha? Abdi nami Koko Komarudin. Nah, Koko asli sini. Tapi perlu diklarifikasi bahwa sebetulnya bukan kesepuhannya terlalu jauh. Tapi minimal mengetahui dan tahu asal usul Gunung Guntur atau gitu. dari mulai sejarah. Ya. Terus ada sisi kliniknya juga, Itu agak lumayan kliniknya agak juga, betul. Kita mulai dari sejarahnya dulu deh Kang. Gimana Kang Koko? Gunung Guntur, kalau kita ketahui di buku sejarah, kita pernah ada kasus DITI. Oh ya, Kartosuwiryo. Nah, salah satunya Kartosuwiryo pernah berdiam diri di Gunung Guntur ini. Bahkan didapatkan di sini. ditemukan Ditemukan di sini kalau bahasa Sundanya diseret lah. Didorong dan kena di Majalaya. Betul. Ditangkapnya di sini. Ini tempat persembunyian dulu dia. Betul. Dan ketahuan. Betul sekali. Gitu. Dengan Banyak sekali sih kalau dari mulai sejarah kerajaan dari Garut, Rahyangan gitu. Bahkan disinyalir di Gunung Guntur di sinilah gitu. Gitu. Jadi sejarah dari tahun 1800 yang saya dengar Ya, benar. betul. Itu pernah meledak apa bagaimana? Meletusnya kalau nggak salah di 1892 atau 36 gitu, sekitaran itulah. Kalau nggak salah gitu. Jadi gitu guys. Jadi sempat tahun 1800 Citiis Gunung Guntur meletus. Gimana tuh kisah sampai jarak jauhnya apa bagaimana? Luar biasa. Kalau untuk bisa dilihat lah. Kalau untuk lelehan lava panasnya sampai glosor. Betul. Kalau abang lihat di Jalan Baru, nah itu arteri. Betul. Itu pas titik akhir berhentinya lava. Jauh ya. Jadi luar biasa jauh. Kemudian luar biasa agak lumayan ini juga gitu, besar juga. Dan kalau bisa dibayangkan 3 kali lapang sepak bola itu bekas bibir kawahnya. Betul. Kedalamannya luar biasa juga. 20 sampai 30 meter kedalaman ke bawah. Sampai sekarang apa udah berubah, nggak 30 meter lagi? Masih. Dan hanya drone yang bisa ngeliat mungkin ya. Kalau drone kayaknya agak susah karena medan magnetnya agak lumayan. Jadi keganggu. Betul. Dan perlu abang ketahui juga bahwa Gunung Guntur ini salah satu gunung yang memang masih aktif. Masih aktif. Tapi nggak ngeluarin asap ya? Masih. Ada di sini ada Kawah Jarian, ada dan beberapa lah. Ada yang paling ngeri itu di Kawah Masigit, dan itu pernah sampai kita di kondisi siaga 1 waktu Papandayan meletus, dan ini pun sama karena menurut vulkanologi ini menurut dan saya dapat informasi kebetulan paman di vulkanologi. Jadi si aliran urat lapanya satu jalur, satu link ya. Ya betul katanya. Karena bukan ahli saya. Sejarahnya aja ya. Betul. Terus ngomong-ngomong, ini Base Camp Gunung Guntur mulai berdiri kapan ya? Sebetulnya ini Gunung Guntur Base Camp terutama katanya yang pertama kali berdiri Base Camp ini. Betul. Umi Tati. Sebetulnya almarhum kakek. Kebetulan beliau adalah sesepuh di kampung sini dan dilanjutkan sama anaknya yaitu Umi Tati. Kalau boleh tahu nama kakeknya? Konak Sukirman. Gitu guys. Jadi itu mendiang kakek ya. Betul. Pertama kali yang bikin Base Camp Gunung Guntur sebelum ada Base Camp yang lain.
Jadi setelah ini tahun-tahun ini udah banyak ya. banyak. Dan perlu abang ketahui bahwa kenapa ini dulu agak susah didaki, karena satu, ini dulu waktu ada zaman 330 tuh kesatuan. Bukan. Kesatuan apa nih? Kesatuan TNI. Ini pusat latihan pertempuran PLP. Oh, buat tempat latihan. Betul, dari mulai mortir, kemudian tembak jarak dekat, jarak jauh di sini. Terpusatnya khusus di Kota Bandung. Sebetulnya ini di PLP gitu. Tapi sekarang masih apa gimana? Sekarang ya abang bisa lihat sendiri, sekarang udah jadi tempat wisata yang alhamdulillah pengunjungnya juga luar biasa, peminatnya juga luar biasa, dari mulai lokal sampai di luar ada. Di luar negeri bisa sampai. Yang paling banyak sih kalau lokal dari Bekasi, Jakarta, dan Bekasi. sekitar. Betul. Terus kalau di base camp ini selama perjalanan tuh ada hal-hal yang maksudnya klinik lah gitu, apa tuh yang paling sering terjadi? Ini yang menarik di Gunung Guntur ini. Sebetulnya ini menurut cerita ada dua sisi, ada kelam atau gelap, ada yang putih. Oh gitu. Makanya abang bisa lihat sendiri, ini dari mulai saya lahir, mungkin dari Umi Tati lahir, gunung ini selalu gundul. Bukan kelihatan ke kepala saya ya, tapi gundul, dan nggak pernah lebat yang sebelah sini. Khususnya sebelah sana. Ya, karena ya kalau menurut kalau logikanya, kalau untuk tumbuhan panas kali ya, panas, betul, karena lapar. Oh. Tapi kalau untuk klinik katanya sih ini di sisi gelapnya. Kalau sisi putihnya berarti ada Ada di sebelah sini. Bahkan di Curug Citis ini dulu sering dari Rangkas Bitung itu, dari Rangkas terutama dan sekitarnya sering dipakai pengobatan ritual gitu. Ritual ada pengobatan orang yang kurang sehat, yang kurang terganggu jiwa. Betul. Yang paling parah di klinik ini pernah kejadian apa kira-kira? Ini baru tahun berapa ya? Tahun kemarin kalau nggak salah. Yang camping hilang selama 5 hari. 5 hari diketemukan di sini juga dengan kondisi memang yang di berita viral betul, itu ya. Salah satunya itu. Dan banyak sih sebetulnya, bukan itu saja, cuman memang tidak se-booming dan tidak, dulu kan media sosial masih kurang. Nah, itu kayak yang kemarin itu kan lagi hit-hitnya media sosial ya. Jadi yang 5 hari ditemukan dalam keadaan meninggal ya. Kalau yang 5 hari enggak, anak kecil itu. Anak kecil. Betul, anak kecil. Hidup Masih hidup. Apa ceritanya, kenapa tuh anak? Konon katanya ada yang ngebawa. Oh betul. Kalau menurut dari cerita-cerita anak itu, dibawa di sebuah gubuk dan dikasih makan, dan pada kenyataannya dia berdiri di atas tebing. Namanya Cikoneng. Betul, namanya Cikoneng. Di sini ada 3 sumber mata air. Ada Cisawer, ada Cikoneng, ada Citiis. Yang paling bagus airnya dan paling banyak disuka di pengobatan tuh di Citiis. Dan pH-nya pun paling bagus. Dengar-dengar di sini juga ada, ya mohon maaf ya kalau saya ada kayak kerajaan gitu, benar? Katanya. Berarti Maung katanya ya, betul apa? Maung banyak sih ya, karena makanya tadi saya bilang ada sisi putihnya atau gelapnya gitu. Maksudnya sisi putih gelap itu apa sih? Ya, Citiis sebelah sini suka dipakai untuk pengobatan, itu sisi putihnya. Sisi putih itu dalam keilmu kanuragan ya kiai-kiainya kayak gitu. Kalau sisi gelap ya itu kayak abang bisa asumsi sendiri lah. Gimana gitu. Oh gitu ya. Ya enak sih bincang-bincang gini. Jadi guys, ceritanya cukup masih banyak. Cuma memang waktu memang nggak memungkinkan sih ya untuk berpanjang-panjang ngobrol. Dan sebetulnya harus ke tempatnya, ke lokasi. Oh iya, betul. Di situ baru kita bicara langsung. Dan harus ngerasain air, dari mulai air Citiis rasanya seperti apa, air Cikoneng rasanya seperti beda-beda. Beda-beda rasa. Air Cisawer rasanya apa.
boleh tahu mungkin biar pemirsa tahu rasanya gimana? Kalau Citiis itu memang paling bagus, pH-nya bagus dan ya enak dikonsumsi lah. Tapi kalau untuk Cikoneng karena kadar besinya tinggi, jadi rasanya asam kecut. Asam kecut. Belerang ya? Besi? Enggak, besi. Oh, yang kalau satu lagi? belerang, yang satu hambar. Hambar? Ini yang uniknya hambar. Dan perlu rekan-rekan ketahui, abang juga ketahui bahwa Cisawer itu ketinggiannya luar biasa. Airnya besar sekali, tapi pas begitu masuk ke air terjun itu jadi kayak embun, saking tingginya. Buyar bes. Makanya Cisawer. Cisawer itu dalam artian kalau di Sunda itu kan nyawer gitu atau ya? menyebar. Oke. Kayaknya Cisawer. Unik sekali. Oke guys, cukup sekian aja karena waktu yang terbatas. Kita sudahi. Terima kasih Kang. Sama-sama. Nanti kalau apa-apa ketemu ke base camp, ketemu dengan. Oh ya, satu hal, mohon maaf kalau misalkan ada keliru mengenai tahun, kayak tadi meletus atau yang pengucapannya kurang jelas, karena saya bukan ahli sejarah. Iya. Cuman saya hanya memang berdiam diri di sini, apa yang saya ketahui, yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.